أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdu thummal hamdu alladzi nastofa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang tersayang, terkasih, tercinta. Bunda sehat kabarnya? Ayahanda sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam ridho, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selamatkan dirimu dengan bersedekah. Iya. Kalau kita introspeksi diri, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kalau kita konsolidasi dan kita ambil pelajaran pada masa lalu yang disebut dengan retrospeksi. Tapi jangan lupa kita persiapkan prospeksi di masa mendatang. Ada apa? Di balik ujian musibah yang bertubi-tubi. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, banjir bandang. Tahu bandang? Yang di Presto. Oh itu bandeng. Gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih. Bahkan Allah patahkan lempengan bumi sehingga terjadi tsunami mengepung di mana-mana. Coba deh, kalau kita konsolidasi introspeksi kurang apa? Mungkin kita kurang bersedekah. Bayangkan saudaraku yang terhormat, Allah memberikan ilustrasi penting buat kita loh. Ibu, semangat. Ibu, Bapak. Iya, kenapa terjadi musibah? Makanya selamatkan hidupmu, selamatkan dengan bersedekah jariah. Coba kita lihat. Kita lihat Allah memberikan ilustrasi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita banyak dosa mungkin, banyak rona, banyak noda. Sampai Allah memberikan wasari'u, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
yakin, segera. Kita punya rona, punya dosa. Bertobat, astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khotoya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. La fatahna alaihim barakati minas sama wal ar walakin kadzabu fa akhznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya masyarakat satu kampung, satu desa, satu kota, satu negara beriman, amin dong. Watakau dan bertakwa kepada Allah, amin juga. Allah janji loh, la fatahna alaihim barakati minas sama wal ar, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Alhamdulillah. Walakin kadzabu, dusta, enggak iman, pelit, bakhil, misit, kedekut, butut gasir. Fa ahasnahum bima kanu yaksibun. Mereka semua ingkar, enggak bertakwa, cabut. Coba bayangkan saudaraku yang terhormat, hendaknya segeralah kamu bertobat kepada Allah, insya magfirah, ila magfirah, ampunanmu Tuhanmu. Allah wajanatin arduha samawati wal ard, Allah berikanlah surga seluas langit dan bumi, amin. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa macam kita, macam Bapak para pemirsa, amin semua. Nah, orang yang beriman bertakwa itu yang bagaimana, Agus Darmawan? Yang selalu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya, harta bendanya saat sempit maupun lapang. Betul? Saat duka, suka, ala syara' wa dara' maskur, suka dan duka dia bersyukur, alhamdulillah. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang selalu menghindar daripada berbagai macam musibah. Kemudian setelah alladzina yunfikuna fis syara' wa dara' wal khaziminal ghaiz, dan dia bisa menahan amarahnya. Dia enggak marah-marah, berantem, bertikai, konflik. Yang terjadi eksploitasi di lom. Eksploitasi de nasong par nasong. Apaan tuh artinya tuh? Penindasan manusia atas manusia, negara atas negara. Coba deh. Kemudian wal afina anin nas. Saling memaafkan. Itulah kunci-kuncinya. Tetapi subtema saya saat ini jangan lupa mencegah musibah dengan bersedekah. Kok diam aja? Agus Darmawan, interupsi dong. Itu manfaat sedekah tuh gimana sih? Iya, dulu Nabi pernah memberikan Bapak. Pak, sehat Pak? Pokoknya kalau lagi bengong, saya tanya sehat Pak? Ibu lagi bengong, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, kemudian Nabi memberikan penjelasan, memberikan ilustrasi penting buat kita. Kadang-kadang orang ditanya mau ke surga enggak? Iya mau. Udah nyumbang apa belum? Belum. Inna fis shadaqati khamsu hisolin. Sesungguhnya sedekah itu ada 5 hal. Bu. Mau ke surga? Benar. Sedekah ya. Inna fis shadaqati khamsu hisolin. Sesungguhnya sedekah itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah tazidhum fi amwalihim, akan bertambah harta kekayaan mereka. Ya Robbal, sedekah. Ada burung 5 ekor. Ditembak 1 ekor, jeder, mati tuh, tinggal berapa? Tinggal 1, kan yang 4 terbang. Udah salah kenceng lagi 4. Burung 5, tembak 1, yang tinggal 1 karena mati. Yang 4 terbang kaget. Uang 5.000 disumbang 1.000, yang kelihatannya uang kita berapa tuh sisanya? 4, padahal uang kita yang 1.000. Semakin besar kita nyumbang buat agama, semakin besar tabungan di hadapan Allah. Give the best and the best will come back to you. Wow. Berikanlah yang terbaik buat mereka, buat siapa saja. Dan kebaikan itu akan kembali ke dirimu. Alhamdulillah. In ahsantum ahsantum li anfusikum
Wa in asatum falha. Jika kamu berbuat kebaikan itu kembali ke dirimu. Yang kedua, ternyata orang yang gemar bersedekah itu ternyata yang bisa menghindari musibah dengan bersedekah, hindari musibah, mencegah musibah dengan bersedekah. Ternyata yang kedua, selain bertambah harta kekayaannya, ternyata Allahu Akbar, dawaun lil marid, sebagai obat buat orang yang sakit. Alhamdulillah, sembuh. Yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah sehat. Berapa banyak, izin para pemirsa, saya pernah melihat. Saya bilang, Bapak Ibu kurang sehat, iya tolong perbanyak bersedekah. Bismillah karena Allah. Tahu enggak, itu selang di hidungnya sudah ada nasogastric tube. Di mulutnya ada selang segede jempol, endotracheal tube. Bayang, ICU, intensive care unit. Bayangkan di tangannya ada IV lain, Pak. Di rumah sakit, di ruang ICU, IV lain ke pembuluh darah. Saya lihat dikontrol sama elektrokardiografi. Tut, Masya Allah. Sakitnya apa? Miokard infark, sel otot jantungnya rusak. Apalagi odem paru, Pak. Bapak. Ya Allah, apa sih yang dipikirin? Nunduk. Jangan kerja dulu, prek dulu, sekarang prek. Burung tahu burung? Burung pagi-pagi dia cari makan, pulangnya sore. Kadang-kadang kita Masya Allah, berangkatnya malam, pulangnya malam. Apa sih yang dicari? Sampai di mana saya ngomong tadi? Burung. Odem paru sakitnya. Saya tanya lagi, sakitnya apa dokter? Renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. We are what we eat, apa yang kita makan itulah darah kita. Be your own doctor. Dirimu adalah doktermu. Coba bayangkan. Orang yang gemar bersedekah ternyata mencegah musibah itu dengan bersedekah. Sakit juga musibah loh, betul tidak? Orang takut sama corona. Yang bisa menciptakan, sebetulnya kalau ibu kuat, ibu ini daya tahan tubuhnya bapak kuat, virus nggak akan masuk. Dengan penuh berzikir, Bapak tahu, zikir saja itu adalah imunisasi iman. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, nggak akan takut dengan corona. Corona itu penyakit juga, namanya penyakit kredit. Faham? Kembali kepada permasalahan dawaun lil marid, obat buat orang yang sakit. Amin dong. Sehat buat orang yang sehat. Dicegah musibah itu dengan apa? Dengan sedekah. Kemudian yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Sedekah itu ternyata bisa mengangkat bala dan musibah. Tadinya mau datang jadi enggak datang. Amin. Ya Rabbal. Tetapi tidak hanya itu saja. Ternyata Allah mengatakan dan Nabi mengatakan statement begitu banyak. Yamuruna ala siratul mustaqim kal barkil khatib. Melintasi jembatan siratul mustaqim itu orang yang bersedekah dengan kecepatan laksana kilat menyambar. Yang kelima, orang yang gemar bersedekah menghindar daripada musibah, mencegah musibah dengan yadhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab, ternyata itu sedekah tugasnya buat kita semua. Alhamdulillah. Coba Bapak lihat Sabah, negeri Sabah. Dia bukan agamanya, bukan Islam, tapi dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dia percaya kepada matahari. Sabah. Tapi waktu itu Allah mengatakan laqad kana lisabain fi maskanim ayah jannatani ayyamini wasimal. Kemudian pada saat itu Allah mengatakan, Bapak tahu negeri Sabah? Negeri Sabah itu negeri Yaman. Dulu Sabah, sekarang Yaman. Dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Belkis waktu zaman Sulaiman. Dibuat bendungan Sa'dul Ma'rib yang begitu hebat, besar, irigasi. Ternyata negeri Sabah itu seperti surga, seperti Indonesia. Maksud saya adalah sewaktu dia,
gemah ripah loh jenawi hebat. Tapi dia bertikai konflik, dia tidak gemar dengan bersodakoh. Ternyata waktu itu Allah mengatakan, kulu mirizki rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu. Allah maksudnya makan. Seusai itu jangan lupa waskurulahu, bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Penuh bersedekah, berbuat kebaikan dan kebaikan kepada sesama umat manusia. Hablum minallah dan hablum minan. Setelah itu Allah mengatakan waskurulahu, syukur. Baru Allah mengatakan dengan ayat selanjutnya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi pada saat itu fa'arodu, bagaimana mungkin negeri termasuk Indonesia akan subur kalau tidak gemar bersodakoh. Oh, bertikai. Borok-borok dia bersodakoh, dia bertikai, konflik, berantem, tak kunjung damai, tak kunjung selesai. Fa'arodu, maka fa'arsalna sil arim, kata Allah. Aku pecahkan bendungan itu Sa'dul Marib. Dikasih musibah yang besar. Berupa apa? Banjir bandang. Pecah itu bendungannya, Bu. Ibu. Sehat. Bendungannya Pak meledak. Pas pecah waktu itu, apa yang terjadi? Lampu listrik mati. Emang udah ada lampu? Akhirnya hotel rame, mahal banget. Corona datang, masker mahal banget. Terjadi musibah yang besar akhirnya karena kurangnya bersedekah. Hari ini para pemirsa Indonesia Cahaya Hati yang berbahagia, yuk kita come back to God. Kembali hanya kepada Allah. Tidak hanya kita mengeluarkan rezeki harta benda saja untuk bersedekah. Dengan keikhlasan hati, mudah-mudahan senyum itu pun juga tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga merupakan bersedekah. Saya sudah paham, sudah mengetahui karena warna bajunya sama, agak kelihatan. Namanya Bapak Ustadz Ali Zainal telah tiba di hadapan kita. Ya Allah Guru, salim dulu ah. Kasih. Baju kita samaan lagi Ya, Guru. warnanya ya. Ya Allah, mudah-mudahan ilmunya juga bisa dapat dari Guru nih. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Baik. Ustadz Ali. Tapi benar banget Guru ya, kadang-kadang Baik. emang kita ini kurang membiasakan diri bersedekah Guru ya. Iya. Jadi sedekah ini menurut Ali harus dipaksa kali ya. Betul. Terkadang Pak Ali Zainal dia bicara soal sedekah-sedekah. Tapi pribadinya nggak pernah sedekah. Jadi lima takuluna melataf alun, kabur maktan indallah antakulu melataf alun. Ini judul sedekah pas banget nih. Judulnya dermawan. Sama sama nama Guru ya. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ada Namanya- hadisnya tuh asahi gorib minallah, asahi gorib minal jannah, asahi gorib minan nas, asahi ba'id minan nar. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Amin dong. Amin ya Allah. Orang yang dermawan dekat sama manusia. Amin. Amin. Dermawan dekat sama sorga. Amin. Amin. Dermawan jauh sama neraka. Amin. Guru kan ajak Cakep. saya ya. Masuk surga juga. Insya Allah. Insya Amin. Allah, Amin. amin. Baik, terima kasih Kiai. Masya Allah, barokah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini ada rekan Ali Citra ingin menyampaikan informasi buat jamaah di rumah. Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum Neng Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ali. Aduh kalau ngedengerin tadi obrolannya, semoga saya terikut juga ya, tertular aura dermawan dari Kiai ya. Amin ya. Hari ini pun saya ingin menularkan hal yang dermawan, hal yang positif pastinya untuk Anda pemirsa Citra Anggia kembali hadir di booth Luwak White Coffee langsung dari Masjid Al-Ikhwan yang ada di Taman Meruya Hilir, Jakarta Barat. Walaupun panas-panas begini pemirsa, Masya Allah ya, di sini bisa jadi adem gitu ya. Karena ada ibu di samping saya, kayaknya mulai tadi senyum-senyum gitu ya. Assalamualaikum, dengan ibu siapa maaf? Ibu Andi Ririn. Coba suaranya. Waalaikumsalam. Oh, dengan ibu siapa maaf? Ibu Andi Ririn. Oh Ibu Andi mulai tadi nih megangin bungkusnya luwak. Kenapa itu dibawa-bawa? Iya, ini mau ngikut kuis umroh gratis. Oh iya, pantesan. Ini karena ada kesempatan umroh dari Luwak White Coffee pemirsa. Ada kesempatan yang ketiga untuk umroh. Itu diperpanjang juga loh. Ibu udah ngumpulin yang banyak belum? Udah. Udah. Nah ini yang suka luwak white coffee atau luwak hitam ini bisa mendapatkan kesempatan umroh. Tapi ibu udah tahu belum caranya kayak gimana terus sampai kapan?
Belum? Belum. Ya udah kalau gitu langsung tanya ke Mas Teddy aja ya. Mas Teddy, Ya, Mbak. boleh dijelasin sama pemirsa di rumah dan Ibu Andi yang lagi bingung kayaknya mulai tadi megangnya itu gimana ya? Betul Mbak. Aha, Jadi kayak gimana sekarang tuh perpanjangnya sampai kapan? perpanjangnya sampai 29 Juni 2020. Oh, oke. Nah, dan gitu sekarang lebih mudah lagi, variannya lebih banyak. Hmm. Jadi bisa kirim kopi hitam, white Ya. kopi, tarik malaka boleh. Nah, jangan lupa dilengkapi dengan identitas diri, nomor telepon yang aktif. Terus masukin ke dalam amplop, tulisin gebyar hadiah umroh bersama luwak white kopi tahap 3. Mhm. Lalu kirimkan ke PO Box Aha. 999 JKS 12.000 atau ke Dropbox yang ada di toko-toko atau masjid yang terdekat. Oh, Gitu. begitu caranya mudah. Ibu Andi udah mengerti? Udah. Tuh, makanya pemirsa, jangan lupa untuk Anda buruan ya kumpulkan semuanya. Untuk yang suka luwak white coffee, luwak hitam, ayo kirimkan sebanyak-banyaknya.